Gadis merobek kartu permohonan maaf terakhir untuk ibunya. Lalu ia merapikan barang-barangnya dan menyiramkan bensin di atas tempat tidurnya. Api terakhir dilemparkan. Bahkan dia tidak lagi merindukan satu-satunya boneka yang diberikan ibunya. Ibu yang dingin itu pernah menjadi segalanya bagi gadis itu. Namun sekarang ia tidak menginginkannya lagi. Sementara itu, wanita itu juga mengetahui dari berita bahwa villa mereka terbakar. Merasa ada yang tidak beres, ia segera bergegas pulang. Namun yang terlihat adalah api besar yang melahap segalanya. Sampai saat ini, ia baru panik menyadari. Apakah ia benar-benar akan kehilangan suami dan wanita itu selamanya? Saat itu, teman-teman yang menonton video mengirimkan 3 buku takdir untuk dikembalikan. Hari-hari berikutnya pasti akan menghadirkan keberuntungan finansial. Apa yang dipikirkan menjadi kenyataan. Keberuntungan datang bertubi-tubi. Ternyata kelahiran gadis itu sejak awal adalah sebuah transaksi. Dulu, pria itu mengeluarkan 10 juta untuk membantu wanita itu melunasi utang keluarganya. Namun syaratnya adalah wanita itu harus menikah dan memiliki anak dengannya. Wanita itu, saat di universitas, memiliki satu cinta pertama yang dia kagumi. Untuk membantu keluarganya melunasi utang, ia hanya bisa memenuhi permintaan pria itu. Dalam pernikahan yang terpaksa ini, wanita itu tidak pernah benar-benar peduli pada putrinya. Bahkan ketika putrinya sudah dewasa dan memanggilnya ibu, dia tetap akan menerima cercaan tanpa ampun darinya. Sebaliknya, dia sangat memanjakan putri cinta pertama. Seolah-olah untuk mengbu kesalahan meninggalkan cinta pertama di masa lalu. Dia tidak hanya membiarkan putri cinta pertama memanggilnya ibu. Bahkan setiap hari peringatan, dia dengan teliti menyiapkan hadiah untuknya. Gadis itu selalu berpikir jika dia lebih pengertian, ibu pasti akan memperhatikannya. Namun ketika dia berusaha belajar dan mendapatkan 99, dan berharap ibunya bisa menemaninya makan, tapi ibunya tetap acuh tak acuh dan merobek kertas ujiannya. Dia mempertanyakan mengapa gadis itu tidak mendapatkan 100. Namun ketika dia dihadapkan pada putri cinta pertama yang hanya mendapat 60, dia sangat senang dan ingin membawa putri cinta pertama ke taman bermain untuk merayakannya. Gadis itu menyaksikan semuanya dan bertanya pada ayahnya, apakah dia melakukan sesuatu yang salah sehingga ibunya membencinya. Mendengar kata-kata putrinya, hati pria itu hancur. Dia memutuskan untuk bertanya pada putrinya apakah dia ingin meninggalkan ibunya. Namun gadis itu justru berbalik dan menulis 3 kartu permohonan maaf. Ayah saat ini juga sangat berharap wanita itu bisa menoleh dan melihat putrinya. Hanya berharap dia tidak menunggu sampai kehilangan untuk menyesal. Saat itu, ayah tiba-tiba menerima telepon dari ibu. Ibu hanya meminta dia untuk menyiapkan hidangan yang melimpah di rumah. Lalu dia menutup telepon. Saat itu, ayah dan putrinya tidak memikirkan banyak hal. Mereka bahkan mengira wanita itu benar-benar ingin menemani mereka. Keduanya dengan penuh harapan menyiapkan meja yang penuh dengan makanan. Namun malam itu, wanita itu justru kembali ke rumah bersama cinta pertama dan putrinya. Gadis itu melihat tindakan akrab ibu dan putri cinta pertama dan merasa sangat kecewa. Namun dia tetap diam dan menyelesaikan makan malam itu. Kemudian, dia kembali ke kamarnya untuk istirahat. Tak disangka, gadis licik tiba-tiba masuk ke kamar gadis itu. Dia merusak semua boneka yang dihargai gadis itu dan membuangnya ke lantai. Kemudian dia juga menghancurkan foto keluarga gadis itu dengan brutal. Saat orang dewasa masuk untuk memeriksa keadaan, gadis licik pun membalikkan fakta. Dia menuduh gadis itu tidak ingin memberinya mainan dan mendorongnya. Wanita yang mendengar ini langsung mau menghukum gadis itu. Pada saat krusial, ayah muncul dan menghentikannya. Jiang Wenjing, kenapa kamu selalu mempermainkan Xiao Yu tanpa membedakan baik dan buruk? Apakah kamu pernah memikirkannya? Yang salah bukanlah gadis itu. Wanita itu mengklaim bahwa dia melihat gadis licik terjatuh di lantai begitu dia masuk. Apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri pasti tidak salah. Katakanlah, dia melakukan itu untuk memperbaiki keadaan gadis licik. Dan dia dengan seenaknya mengumumkan bahwa dia akan memberikan kamar gadis itu kepada gadis licik. Gadis yang mendengar kata-kata ini pergi dari rumah dengan ayahnya dalam keadaan kecewa. Dalam perjalanan ke hotel, dia merobek kartu permohonan maaf yang pertama. Keesokan harinya, ayah membawanya ke mall untuk menyenangkannya. Gadis itu melihat kursi pijat di rak. Pertama kali dia langsung teringat bahwa ibu sering merasakan sakit leher. Maka dia dengan sukarela mengeluarkan uang saku untuk membelinya. Namun, saat dia berbalik, dia melihat ibu sedang berbelanja dengan wanita cinta pertama. Sementara itu, gadis licik langsung tertarik pada gaun baru yang dikenakan gadis itu. Dia langsung meminta gadis itu untuk memberikannya gaun tersebut. Gadis itu hanya enggan. Dia lalu sengaja mengoleskan cat di tubuhnya, dan menuduh gadis itu mengganggunya. Wanita itu yang kuat langsung memberi putrinya sebuah tamparan. Kemudian, dia dengan kejam memotong gaun yang dikenakan putrinya menjadi serpihan. Tanpa disadari, yang dia sobek bukan hanya gaun, tapi juga ketulusan hati putrinya.
Ketika ayah akhirnya tiba dan melihat pemandangan ini, suasana menjadi tegang. Dia ingin mendekati wanita itu dan berteriak padanya. Namun, putrinya dengan bijak menarik tangan ayahnya dan berkata bahwa dia ingin pulang. Sebelum pergi, gadis itu diam-diam merobek kartu permohonan maaf kedua. Malam hari, ketika sampai di rumah, gadis itu bertanya kepada ayahnya, "Apakah ibu akan datang ke pertemuan orang tua besok?" Ayah ragu sejenak, namun kemudian dengan yakin menjawab bahwa wanita itu pasti akan datang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan mengirim pesan kepada wanita itu. Dia mengingatkan dengan tegas bahwa dia harus datang tepat waktu ke pertemuan orang tua putrinya. Keesokan harinya, wanita itu benar-benar datang untuk menghadiri pertemuan orang tua sesuai kesepakatan. Ketika gadis itu sangat senang dan bersiap untuk menyambutnya, ibu justru berbalik dan memeluk gadis licik itu. Bahkan dia naik ke panggung dan berbicara sebagai ibu gadis licik. Saat itu, gadis itu hanya merasakan kekecewaan yang mendalam di dalam hatinya. Air matanya menetes satu persatu di atas kartu permohonan maaf sambil ragu untuk memikirkan. Siapa sangka, kejadian ini tiba-tiba terjadi. Seorang ekstremis tiba-tiba melompat ke panggung dan menyandera gadis licik. "Kamu sedang melakukan apa? Lepaskan putri saya. Kamu memang sudah meninggalkannya, kan? Kamu membuat istri saya sakit perut. Kamu mencuri uangku dari rumahku. Saya ingin menjalani hari di mana semua ini hancur. Hari ini, saya akan biarkan kamu merasakan apa yang dialami putrimu." Wanita itu berjuang untuk menyelamatkan gadis licik. Dia berbohong kepada penculik bahwa dia mencari kekasihnya yang salah. Gadis di bawah panggung adalah wanita cinta pertama. Penculik mendengar ini langsung menyerang gadis kecil dengan pisau. Jika bukan karena pria itu yang datang tepat waktu dan menangkap penculik, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dan pada saat ini melihat momen kehidupan, dia tanpa ragu melepaskan ibunya. Gadis kecil akhirnya menyadari segalanya. Dia hanyalah anak yang bisa ada atau tidak ada di mata ibunya. Setibanya di rumah, dia langsung merobek kartu permohonan maaf terakhir menjadi serpihan. Sebuah api membakar semua kenangan bersama ibunya. Mulai saat ini, dia tidak ingin lagi ibu yang dingin ini. Ketika wanita itu melihat berita tentang villa yang terbakar, dia merasa seketika ada sesuatu yang penting telah hilang. Ketika dia dengan terburu-buru sampai di rumah, dia hanya melihat api yang menghanguskan segalanya. Gadis kecil,